Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang ada di sini yang berbahagia, jamaah yang ada di media sosial yang berbahagia juga, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang diberi apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sepatutnya lah kita mengucapkan rasa syukur dengan berucap Alhamdulillahirabbil alamin. Karena kita telah diberi kehidupan, umur, waktu muda, ilmu pengetahuan. Kalau kita belajar banyak, kita belajar tekun, insya Allah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Kita telah diberi kesehatan dari bangun tidur sampai nanti tidur kembali sehat, tidak kena wabah penyakit pandemi. Maka memperbanyak, kita ucapkan lagi apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita banyak berucap Alhamdulillahirabbil alamin supaya Allah memberikan setiap apa yang kita lakukan itu ridhonya, rahmatnya, ya, dilindungi Allah. Kedua kalinya sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang ada di sini dan yang ada di media sosial yang berbahagia, yang dicintai Allah, pada ceramah umum ini saya akan sampaikan yaitu as-shodaqoh atau yang dikenal dengan zakat, ya. Zakat di Al-Quran yaitu surat At-Taubah ayat 60, ya. At-Taubah ayat 60. Saya bacakan dulu ya. Al-Quran surat At-Taubah, ini surat yang ke-9 ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakini wal masakini wal amilina alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridotam minallah wallahu alimun hakim. Ini adalah orang-orang yang akan diberikan sodakoh atau orang mengatakan zakat, zakat mal. Di sini sodakoh itu ada yang mengartikan tafsirnya adalah zakat mal. Zakat mal itu diberikan kepada siapa? Innamas shodaqatu, sesungguhnya apa-apa sodakoh itu diberikan siapa? Yang pertama lil fuqara'i, jadi orang-orang fakir, ya, orang-orang fakir. Orang-orang fakir itu bekerja tapi tidak mencukupi, fakir. Wal masakini, orang-orang miskin, jadi kepada orang miskin.
Jadi orang-orang yang tidak bekerja, sangat miskin, tidak punya apa-apa. Ya. Kemudian wal amilina 'alaiha, yaitu orang-orang yang membagikan zakat. Yang membagikan zakat itu panitia ya. Panitia juga dapat, itu tingkatan yang ketiga panitia itu ya. Wal mu'allafati qulubuhum. Wal mu'allafati qulubuhum itu adalah orang-orang yang mu'alaf, di hatinya itu sadar bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Orang-orang yang baru masuk Islam. Yang keempat itu adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Oleh Al-Quran disampaikan bahwa zakat mal boleh disampaikan, diberikan, dan harus diberikan kepada orang-orang yang mungkin dulu adalah tidak beragama Islam, kemudian masuk Islam. Itu langsung diberi sebuah kesenangan, yaitu zakat ya, zakat harta dari orang yang mampu, atau orang mengatakan zakat mal. Ini sodakoh ya. Jadi sodakoh yang ada, zakat mal itu diberikan kepada orang-orang seperti itu. Kemudian wafir riqabi ya, di dalam apa? Wal ghorimina. Ghorim itu orang yang banyak utang. Tadi wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal ghorimina. Jadi orang-orang yang banyak utang. Orang-orang banyak utang itu siapa? Ya orang yang mungkin dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang masa COVID ini banyak yang tidak punya uang, bekerja juga, berdagang juga tidak begitu ramai, maka dia utang. Nah, orang yang banyak utang itu diberikan zakat. Wa fi sabilillahi, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa? Kalau dulu itu pasukan perang. Fi sabilillah siapa? Orang-orang yang berdakwah, yang mendakwahkan agama Islam. Wabnis sabili, dan orang-orang yang Ibnu Sabil itu orang yang pergi jauh. Pergi jauh atau orang yang Islam, dia kuliah atau dia melakukan perjalanan terus tidak punya uang, itu diberikan kepada mereka. Kehilangan uang bisa musafir lah. Musabil itu orang musafir, seorang musafir ya. Faridotan minallah, maka ridho Allah atas mereka. Jadi orang-orang yang ridho kepada Allah, mengikhlaskan agama kepada Allah. Wallahu, dan Allah alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi orang-orang ada 8 asnaf itu ya. 8 asnaf. Yang pertama tadi apa? Fakir, miskin,
amil, mualaf. Rikob itu apa? Orang yang kalau gharim itu banyak utang. Kemudian jihad fisabilillah. Kemudian musafir. Yang satu ini loh. Orang-orang yang mungkin di situ sangat kekurangan, ya. Faridota minallah, maka ridho Allah terhadap mereka. Jadi firriqo wa faridota minallah, pada Allah, maka ridho kepada Allah. Orang yang ridho kepada Allah itu orang yang ikhlas, mengikhlaskan diri, berjuang, dan selalu beribadah kepada Allah. Jadi orang-orang yang kekurangan, semuanya kekurangan, ya. Jadi orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang tidak punya harta, musafir, orang jihad, mualaf dan sebagainya, itu semuanya oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 ini disuruh untuk diberi sedekah atau zakat mal. Zakat mal itu berasal dari orang-orang kaya, 2,5%, ya, 2,5%. Orang yang kekurangan-kekurangan yang sudah disebutkan di Al-Quran itu harus diberi, harus itu, ya. Terutama orang-orang yang masa pandemi kan fakir, miskin, dan banyak utang, itu kan harus diberi itu, ya. Tidak boleh tidak diberi, harus diberi, harus. Karena ini adalah dari perintahnya Allah, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Terima kasih. Nanti ada pertanyaan, saya tutup dulu ceramah ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang mau menanyakan. Jadi yang harus kalian perhatikan adalah yang harus kamu perhatikan apa yang saya terangkan tadi. Kalau kamu menjadi orang kaya, ya, adik-adik, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah di sini maupun di media sosial semua, kalau menjadi orang kaya itu harus memberikan sebagian harta kepada pihak yang lain, ya. Jangan sampai kita lupa harta kita itu sebagian ada milik orang lain. Jadi kita harus menyadari dan sadar, juga harus apa? Bersemangat bekerja agar menjadi orang kaya. Kemudian kalau sudah menjadi orang kaya, ya sedekah, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Apa? Yang harus kita lakukan apa? Melakukan hal tadi, ya. Jadi jangan lupa itu
Jadi seperti itu ya. Jadi yang pertama tadi apa? Fakir, miskin, siapa lagi? Mualaf, terus amil, terus jihad fisabilillah, orang yang jihad, musafir, ibnu sabil, rikop itu seorang buruh. Kalau di sini buruh atau budak ya, atau orang yang dimerdekakan, rikop itu. Kemudian apa lagi? Apa? Rikop itu orang yang dimerdekakan atau budak. Kalau di sini buruh itu loh, buruh. Rikop, wafir rikop. Wafir rikop itu adalah budak atau orang yang dimerdekakan, atau orang mengatakan di sini itu buruh. Kemudian siapa lagi? Orang yang mualaf tadi ya, mualaf. Jadi orang-orang yang sudah saya sebutkan, saya ulangi lagi. Yang pertama apa? Saya tulis dulu ya. Fakir, miskin, amil, mualaf dulu. Jihad fisabilillah pejuang ya. Kalau ini pendakwah fisabilillah. Ibnu sabil, musafir itu ya. Musafir. Terus kemudian berhutang itu banyak utang, gorim. Rikop dulu deh, wafir rikop itu budak yang baru dimerdekakan atau di sini pembantu anak-anak. Jadi 8 ya. Fakir, miskin, amil, mualaf, jihad fisabilillah itu pendakwah itu. Kalau dulu itu pejuang, ibnu sabil, musafir yang kekurangan, kemudian budak atau pembantu wafir rikop, kemudian gorim itu adalah orang yang banyak utang ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada 8 asnaf yang harus kita beri sodakoh atau zakat mal ya. Kalau nanti jadi kurang kaya, siapapun dia. Mungkin itu, nggak ada pertanyaan. Terima kasih. Kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menjadi orang kaya. Siap bersodakoh. Semangat sodakoh.